Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk di video kali ini kita bahas lagi ya untuk perkembangan Bitcoin. Kalau kita lihat di sini Bitcoin lagi sideways ya setelah kenaikannya yang cukup lumayan ya untuk di angka 118.900-an, dan tentunya untuk Bitcoin saat ini lagi sideways. Nah, ini yang perlu kita waspadai untuk kalian yang mungkin trading ya di future, dan tentunya kalian harus pantau ya dimana untuk saat ini Bitcoin lagi sideways. Kemungkinan Bitcoin ya ini akan terdorong dulu untuk turun ya. Kalau sideways-nya ini mungkin ya untuk market sudah mulai jenuh lagi untuk Bitcoin ya, kemungkinan untuk likuidasi yaitu longnya itu akan terlikuidasi dan kembali ke sell ya. Kalau kita lihat di CoinGlass dulu ya, untuk di indeks mata uang dolar itu dia plus ya, artinya Bitcoin turun. Bitcoin dominan itu minus, artinya Bitcoin turun. Kemudian untuk saldo pertukaran Bitcoin itu minus, artinya Bitcoin naik. Dan indeks ketakutan kemarin di 72 ya, sekarang 73, artinya Bitcoin naik. Dua sama ya. Kita cek untuk di tingkat likuidasi ya. Untuk likuidasi kemarin kalau kita lihat beberapa hari ketika Bitcoin terbang, likuidasi untuk sell itu banyak banget ya untuk likuidasi terlikuidasi. Dan kemarin itu terlikuidasi ya, untuk posisi long terlikuidasi, artinya memang sell ini sudah berkurang untuk likuidasi sell dan balik lagi ya yang longnya terlikuidasi dan akan kembali ke posisi short ya. Oke, untuk kemarin untuk posisi yang terlikuidasi untuk 147 juta ya di long. Kemudian sebelumnya itu terlikuidasi 284 ya, masih tinggi di short yang terlikuidasi, artinya memang kemarin agak naik ya. Untuk kemarin agak naik, dan hari ini ya untuk short ini masih terlikuidasi di 16 ya, kemungkinan akan sedikit sideways untuk hari ini karena tidak ada pergerakan yang cukup masif ya. Dan kalau kita lihat untuk di data order book dulu ya, untuk di data order book perlu kita waspadai juga ya, perang tarif ini juga masih berlaku dan akan diberlakukan di bulan Agustus. Dan saat ini bulan Juli, kemungkinan bulan Agustus kalau berlaku, kemungkinan Bitcoin akan mengalami penurunan ya, dimana untuk US itu akan mengalami kenaikan ya USD. Dan kalau kita lihat di sini masih tingkat pembelian atau long, posisi long ini masih banyak, dan untuk tapi tempo besar sell ini masih gede ya di angka 120.000 ya. Oke, jadi gimana Bang untuk hari ini? Hari ini masih sideways ya. Jadi kemungkinan targetnya itu masih di 117.000, dan hari ini kita tetap pantau saja karena kalau kita lihat di sini juga sudah terjadi yang namanya short ya. Untuk MA-nya cross dan posisinya akan short ya, short sedikit. Kalau kalian ambil tipis-tipis ya, kalau nanti Bitcoin kembali di angka 118.000 atau di angka 118.500, kalian bisa take profit nih di angka 116.000 atau di 117.000. Oke, kita bahas untuk kenaikan hari ini. Memang untuk kenaikan Bitcoin hari ini tidak seperti kemarin ya sebelumnya, dan ini hanya di 0,26% setelah kenaikan yang cukup lumayan ya, lebih dari 9% ya, alias 9,5%. Kita ukur kembali ya. Wow, ini ya 9, sudah 10% ternyata ya. Kemarin terakhir kita ukur ya itu masih di area sini, jadi sekitar 9, dan ini sudah 10%. Ketika sudah 10% di sini ya, seperti biasa Bitcoin akan sideways ya. Ini kelihatan ya, kita sudah terlihat di sini akan sideways, kemungkinan akan sideways dan akan koreksi ya. Untuk koreksi yang paling dalam kemungkinan ada di 115 ya. Untuk koreksi berikutnya di angka 115.000. Nah, untuk kalian ya tetap kalau mau ambil short ya, kalian ambil tipis-tipis nanti kalau Bitcoin sudah kembali di angka 118.000 atau 118.500, take profit di angka yang kecil aja di 116 117 ya.
Kalau kita lihat memang SRP ya kemarin itu sempat tembus ya di 2,84 ya atau di 2,9 kemarin, dan saat ini mengalami koreksi di 2,78, dan untuk minusnya berkurang ya menjadi minus 27,94%. Selalu saya ingatkan beberapa hari yang lalu ya, kalian harus memiliki SRP ya, karena SRP memiliki potensi yang cukup luar biasa dan kedepannya SRP akan terus bertumbuh, apalagi saat ini SRP sudah diadopsi banyak pihak bank ya, dari bank digital bahkan bank konvensional sekalipun itu sudah menggunakan SRP sebagai layanan transfer mereka, menggantikan SWIFT ya, meskipun tidak 100% untuk SWIFT digantikan oleh SRP Ledger, tapi untuk dari beberapa bank memang sudah membuktikan untuk kecepatan dari transaksi SRP sehingga memudahkan bagi bank untuk bertransaksi antar negara antar bank ya. Dan untuk Solana juga mengalami kenaikan saat ini, koreksi ya di 0,16, dan BNB koreksi di 0,31939 ya, dan Tron juga mengalami kenaikan yang cukup luar biasa beberapa waktu lalu. Di video-video sebelumnya mungkin di bulan-bulan yang lalu itu Tron masih di 0,24 ya. Selalu saya katakan kalian harus memiliki Tron, dan saat ini sudah di 0,30. Tapi tetap kembali ke kalian ya, kalian harus tetap do your own research, dan pastikan kalian harus riset sendiri, kalian analisa sendiri, dan selalu gunakan uang dingin, karena uang dingin itu uang yang sangat adem. Meskipun posisi market sedang turun, kalian tetap tenang, dan ketika posisi market sedang naik kalian pasti cuan. Nah, untuk yang lainnya ya selalu kita bahas juga ya. Untuk PP juga mengalami kenaikan untuk hari ini di 1,65% ya. Kita cek untuk PP. Untuk PP salah satu memes yang masih populer, meskipun PP saat ini mengalami penurunan yang cukup lumayan, yaitu di minus 56. Ini sudah lebih mending dibandingkan beberapa waktu lalu yang minusnya lebih dari 70%. Dan saat ini sudah di 12.37 dengan 40 di belakang koma, karena all time high PP itu di 2825, karena holder PP setiap harinya itu terus meningkat ya. Kita cek untuk saat ini holder PP di 462.902 holder ini di jaringan Etherscan-nya atau di jaringan Ethereum-nya ya. Kita cek di Etherscan-nya maksud saya. Dan tentunya PP ini tetap menjadi salah satu memes yang populer sehingga nama PP itu dipakai di banyak project, dan mana PP saat ini di harga 1235 juga mengalami kenaikan, meskipun kenaikan ini juga belum terlalu terlihat ya, karena belum menyentuh all time high-nya lagi. Kita cek dulu ya untuk di PP. Oke, kita cek untuk di PP. Untuk saat ini PP juga sudah mengalami cross ya, di mana ini PP akan mengalami koreksi lagi seperti Bitcoin tadi yang kita bahas ya, di mana pasar ini akan terkoreksi dulu. Dan kita sudah cek ya di CoinGlass juga. Ini meskipun Bitcoin ini akan sideways, tapi akan ada indikasi untuk terkoreksi ya, karena kenaikan Bitcoin sudah mengalami kenaikan yang cukup lumayan sampai di 118.900-an. Nah, ini menandakan untuk order long apakah berhenti di situ ya, dan apakah untuk terlikuidasi nih untuk long. Nah, kita perhatikan dan kita serok tipis-tipis ya untuk Bitcoin. Dan untuk PP, kalau kalian ingin menambah muatan ya saat PP koreksi saja, kemarin beberapa hari lalu juga sudah saya bahas bahwa saat PP mengalami koreksi ya di 83 sekian, kalian nggak mengambil lagi PP ya, kalian ketinggalan ya, untuk mendapatkan cuan ketika PP naik di saat ini, harga yang saat ini. Tapi tetap kalian harus gunakan uang dingin dan dior sendiri. Oke, untuk Bitcoin sendiri ya, untuk dari Cointelegraph infonya bahwa CS mengatakan akan ada penurunan di masa mendatang alias supply dari Bitcoin, dimana dia menyoroti kelangkaan Bitcoin versus pencetakan uang fiat tanpa batas. Artinya Bitcoin itu ada batasnya, karena yang kita tahu memang supply dari Bitcoin itu di 21 juta dan terus berkurang. Jadi di masa mendatang itu akan ada penurunan supply dari Bitcoin, dan uang fiat ini dicetak tanpa batas setiap harinya. Oke, dan kemudian banyak perusahaan-perusahaan memang mengalihkan beberapa aset mereka ke aset Bitcoin. Nah, mengapa perusahaan beralih ke Bitcoin ya? Perusahaan semakin banyak memasukkan Bitcoin ke dalam strategi perbendaharaan mereka karena beberapa alasan yang kuat. Faktor-faktor ini secara kolektif mendorong semakin banyaknya inklusi aset digital dalam strategi perbendaharaan perusahaan.
Pertama ya, perlindungan terhadap inflasi dan deflasi mata uang ya. Bitcoin berfungsi sebagai lindung nilai potensial terhadap inflasi. Nah, ini memang sudah dibuktikan beberapa perusahaan dan beberapa negara ya, termasuk El Salvador dan Bhutan. Bhutan bahkan secara penuh menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi mereka dan pembayaran sebagai gaji mereka ya, berupa Bitcoin dalam parlemen mereka ya. Pasokan tetap ya, Bitcoin sebanyak 21 juta menjadikan penyimpan nilai yang menarik selama periode inflasi. Dan kelangkaan digital dan likuidasi ya, Bitcoin menawarkan kombinasi unik antara kelangkaan digital dan likuidasi 24 jam non-stop ya, dalam 7 hari setiap hari, maksudnya memberikan potensi pertumbuhan investasi jangka panjang sambil mempertahankan aksesibilitas aset jangka pendek. Dan pengaruh para penggunaan awal. Investor Bitcoin, korporat, perintis seperti strategi atau MicroStrategy dan Tesla telah mempengaruhi tren ini secara signifikan. Sejak 2020, strategi telah mengumpulkan cadangan Bitcoin dan substansial menggunakan saham dan utang, menginspirasi perusahaan lain untuk mengadopsi hal yang serupa. Nah, semakin banyak perusahaan untuk mengadopsi Bitcoin, tentunya harga Bitcoin akan terus melonjak, meskipun ya untuk harganya saat ini benar-benar tinggi ya, di 118. Masih banyak yang minat ya, dan tentunya untuk yang sudah take profit itu akan cuan. Kemudian ada lagi perusahaan yang masuk di harga saat koreksi, itu akan naik lagi, seperti itu ya. Tata kelola dan diversifikasi portofolio ya, Bendara memandang Bitcoin sebagai aset non korelasi yang meningkatkan ketahanan portofolio terhadap guncangan ekonomi makro, mendukung tujuan tata kelola dan diversifikasi. Wow. Nah, 10 perusahaan publik yang tidak Anda ketahui menyimpan Bitcoin di neraca mereka. Ada BitFuFu, ada penambang Sandi, ada grup teknologi Cool Air dan Aker Asa, Melius, dan Pasar Bebas, kemudian Samara Asset Group dan Jasmine International PCL, Mitra Sumber Daya Aliansi dan Gemuruh. Oke, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini ya, kita bahasa Inggriskan lagi. Nama perusahaannya Alliance Resort Partner, Rumble, Jasmine International PCL, Samara Asset Group, Mercado Libre dan Melius, Aker Asa, Cool Air Technology Group dan Cheaper Mining. Nah, ini menjadi tonggak sejarah memang untuk aset teknologi ini ya, atau Bitcoin ini menjadi satu-satunya ya untuk nih proteksi against inflasi dan currency deflasi, sebagai proteksi untuk proteksi terhadap inflasi dan deflasi mata uang selain emas. Tapi emas menjadi hal yang paling utama sih sebenarnya ya, untuk kita memproteksi terhadap inflasi. Oke. Untuk PP, kalau kalian ingin share PP, tentunya kalian harus tunggu saat PP nanti mengalami koreksi. Nah, kalian akumulasi ya PP, meskipun PP ini benar-benar memes coin yang tanpa utilitas, tanpa ekosistem untuk saat ini. Dan tetap ya, do your own research dan pastikan kalian mengerti segala risikonya. Jika video kali ini bermanfaat dan menarik untuk kalian, jangan lupa untuk share ke teman kalian, dan jangan jadikan informasi video kali ini sebagai acuan kalian untuk men-share token atau memes coin atau koin apapun ya. Tetap kalian harus do your own research, lakukan riset sendiri, dan tentunya kalian harus melakukan analisa sendiri. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih dan bye bye.